Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah? Jumpa lagi dengan program favorit kita yakni Kabar Petang. Hari ini Sabtu 31 Desember 2022 kita akan membahas tema-tema terkini di penghujung tahun ini beserta narasumber yang terpercaya tentu saja dalam pandangan Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, harga eceran beras di Indonesia dilaporkan secara konsisten merupakan yang tertinggi dibanding negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal tersebut dipaparkan dalam laporan Bank Dunia yang bertajuk Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2022. Harga beras di Indonesia 28% lebih tinggi dari harga beras di Filipina. Bahkan harganya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Demikian bunyi laporan Bank Dunia seperti dikutip VOA, Voice of America, pada Selasa 20 Desember 2022. Mengapa harga beras di tanah air termahal se-ASEAN? Apa faktor yang mempengaruhi mahalnya harga beras? Apakah mahalnya harga beras berkontribusi terhadap laju inflasi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pakta, yakni Bung Erwin Permana. Assalamualaikum Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Alhamdulillah. Sehat Bung ya? Alhamdulillah dahsyat. Masya Allah. Bung Erwin, Bank Dunia dalam laporan terbarunya, yakni Indonesia Economic Prospect Desember 2022 menyebut harga beras di Indonesia paling mahal di antara negara kawasan ASEAN lainnya. Betulkah termahal se-ASEAN, Bung? Ya, betul, Bung Nanang. Jadi secara konsisten selama 10 tahun terakhir, harga beras di Indonesia itu lebih mahal dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain. Hanya saja di sini perlu digarisbawahi, yang dimaksud dengan harga beras termahal di negara ASEAN itu bukan mahal secara nominal. Sebab bagaimanapun harga beras per kilo, kalau dikonversi harga per kilo di Indonesia, dengan harga per kilo misalnya di Singapura gitu, tetap harga per kilo di Singapura masih lebih mahal nilai nominalnya gitu loh. Di Singapura itu paling nggak harga beras per kilo itu kan 30-an ribu itu per kilo. Di Indonesia sekitar 12 ribuan gitu. Lebih kurang sama antara Indonesia dengan Malaysia. Yang Malaysia di atas lebih mahal sedikit sekitar 13 ribuan. Maka yang dimaksud dengan harga lebih mahal di situ adalah kalau dikonversikan dengan purchasing power parity. Jadi kemampuan daya beli masyarakat Indonesia yang memang lemah gitu ya. Kalau dikonversikan PPC, purchasing power parity, beras di Indonesia itu harganya menjadi sekitar 4,47 US dollar per hari gitu. Itu yang disebut dengan harga beras sekaligus harga dan juga harga pangan dalam sehari gitu. Jadi setidaknya untuk mendapatkan pangan yang sehat di Indonesia itu nilainya per hari itu sekitar 69.000 gitu. Sedangkan kemampuan rata-rata masyarakat Indonesia membayar untuk pangannya saja per hari itu secara agregat itu sekitar 22.000. Jadi memang jauh gitu. Nah, kembali kita kepada harga pangan. Harga pangan di Indonesia itu per harinya itu 4,47 PPC-nya, purchasing power parity. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan tadi yang Anda sebut dalam prolog itu, lebih mahal dibandingkan dengan Vietnam, lebih mahal dibandingkan dengan Thailand, lebih mahal dibandingkan dengan Filipina dan juga negara-negara ASEAN yang lain. Jadi PPC beras, PPC pangan sehat di Indonesia itu memang lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain. Pangan yang saat itu artinya adalah pangan yang seimbang. Jadi pangan yang seimbang antara makanan, sayur-sayuran, pangannya dan juga ada konsumsi dagingnya di situ gitu. Demikian, Bung Nana. Masya Allah. Jadi maksudnya itu PPC-nya itu ya. Ya. Baik, mengapa harga beras di tanah air ini sebagaimana sama kita tadi itu kayaknya mahal. Kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi dalam tanda petik mahalnya harga beras itu? Ustaz? Iya, pertama memang tata
kelola beras. Jadi maksudnya gini, ketika kita bicara harga secara ekonomi, maka harga itu ditentukan oleh supply. Supply itu ditentukan oleh rantai pasoknya gitu. Semakin pendek rantai pasoknya, maka cost biaya operasionalnya itu akan semakin semakin murah. Semakin panjang rantai pasoknya, maka biaya operasionalnya akan semakin mahal. Nah, di Indonesia berkaitan dengan rantai pasok beras dari petani sampai kepada rumah tangga konsumen itu panjang sekali. Mulai dari petani, pengumpul, terus kemudian tengkulak, pedagang besar dan segala macam, masuk lagi ke retail, retail masuk lagi pedagang kecil, warung segala, baru kemudian kita memakai gitu. Jadi rantai pasok ini sangat panjang, mulai dari petani sampai kepada rumah tangga konsumen. Panjangnya rantai pasok ini tentunya akan meningkatkan harga operasional beras itu sendiri, itu satu. Yang kedua, memang di Indonesia ini kan terjadi kenaikan harga BBM yang itu merupakan input faktor produksi. Ketika harga BBM naik, maka seluruh harga akan naik gitu. Mana sih produksi yang tidak melibatkan BBM? Mana sih kegiatan yang tidak melibatkan BBM? Nah, kita mengetahui bahwa selama setahun ini kan terjadi kenaikan harga BBM nih. Selama 10 tahun ini kepemimpinan Jokowi terutama, ini juga terjadi kenaikan harga BBM. Ketika harga BBM naik, ini tentunya juga akan mendorong kenaikan harga pangan. Walaupun harga-harga barang yang lain juga naik, tapi harga beras itu juga naik gitu. Berikutnya lagi adalah rusaknya harga pasar itu tidak lain tidak bukan karena memang ada distorsi, ada kerusakan pasar. Yang memiliki kekuatan untuk merusak pasar itu adalah permainan monopoli atau dalam bahasa yang populer kita dengarkan sekarang ini adalah permainan oligarki gitu. Nah, jadi di Indonesia itu memang ada permainan oligarki. Ada pemain-pemain besar beras, ada importir-importir beras. Artinya beras itu hanya dikuasai oleh segelintir dua gelintir orang saja gitu. Nah, semakin sedikit orang yang menguasai beras, pada akhirnya harga beras akhirnya memang akan ditentukan oleh mereka gitu. Pemerintah sekarang sudah membuka impor beras itu. Ada sekitar 200.000 ton beras yang akan diimpor lagi ini tahun tahun 2022 ini, ya. Walaupun nanti tentunya berasnya akan sampai di awal tahun depan gitu. Tapi pertanyaan kita adalah siapa pemain impor beras itu? Orang-orang tertentu gitu. Jadi beras itu kemudian dikuasai oleh beberapa pelintir orang, ini juga akan merusak pasar dan pada akhirnya akan meningkatkan harganya menjadi menjadi tidak terkendali, menjadi mahal gitu. Demikian, Bung Nanang. Iya, baik. Bung Erwin, mengapa harga beras di Indonesia tidak pernah stabil dan cenderung terus meningkat? Apakah Iya, iya, apakah mahalnya beras itu punya kontribusi terhadap laju inflasi, Bung? ya harga beras di Indonesia itu tidak konsisten. Itu tidak lain tidak bukan karena faktor political will. Ya karena bagaimanapun berkaitan dengan kebutuhan dasar itu merupakan kebutuhan yang senantiasa ada pada diri manusia dan tidak lepas dari peran negara di situ. Negara yang baik adalah negara yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Kalau kebutuhan dasar masyarakatnya aja nggak terpenuhi, ini negara macam apa gitu. Oleh karena itu dibutuhkan political will yang baik dari negara yang menciptakan kedaulatan pangan, bukan hanya sebatas ketahanan pangan. Yang selama ini senantiasa digaungkan oleh pemerintah itu adalah ketahanan pangan. Apa bedanya kedaulatan pangan dengan pangan? Ketahanan pangan itu cukup hanya sebatas menciptakan ketersediaan pangannya saja, terlepas didapatkan barangnya dari mana. Bisa dari impor, ya, bisa dari mana saja gitu. Sedangkan namanya dengan kedaulatan pangan itu memastikan produksinya itu tata kelola sendiri, produksi sendiri. Nah, selama ini beras itu berdasarkan paradigmanya itu adalah paradigma ketahanan pangan, bukan paradigma kedaulatan pangan gitu. Itu satu. Yang kedua adalah buruknya tadi tata kelola ketika misal lagi musim beras, ya ketika lagi musim panen gitu, maka tidak ada penyimpanan yang memadai yang dilakukan oleh pemerintah sehingga beras dari petani ini bisa terserap dengan baik dengan harga yang layak gitu. Sehingga pada musim panen harganya tetap layak. Ketika musim tidak panen seperti sekarang ini kan kita tidak musim panen ini. Musim panen sekitar 2 bulanan lagi itu di bulan Maret April itu baru musim panen lagi itu. Jadi ketika sekarang ini harga melonjak, ya harga nggak terkendali karena buruknya tata kelola, nggak adanya political will dari pemerintah untuk memastikan bahwa beras itu terpenuhi untuk kehidupan masyarakat dengan harga yang konsisten. Demikian, Bu. Iya, terakhir Bung Erwin.
bagaimana konsep kebijakan yang dapat memperkuat kedaulatan pangan dalam Islam dan bagaimana konsep Islam dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat, Bung? Dalam Islam konsep eh, konsep pangan itu konsepnya adalah kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan tadi yang sudah saya sampaikan di sebelumnya ya. Yakni memastikan bahwa kita berdaulat secara pangan. Ya, kita mandiri secara pangan. Pangan itu make sure semuanya itu merupakan hasil produk dari dalam negeri kita sendiri. Ketercukupan lahannya, intensifikasi pertaniannya, ekstensifikasi pertaniannya itu dipastikan cukup untuk menghasilkan jumlah pangan untuk memenuhi seluruh warga negara yang hidup dalam daulah Islam gitu. Selama dalam jangka waktu dari panen ke panen kan gitu aja tuh. Misalnya waktu setahun dipastikan bahwa jumlahnya itu memadai. Kenapa kedaulatan pangan itu penting? Tentu saja kedaulatan pangan itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak berdaulat secara pangan, maka kita akan mudah nanti diintervensi. Kita akan mudah kedaulatan kita digerogoti oleh negara-negara yang lain kalau kita tidak berdaulat secara pangan gitu. Tapi kalau kita sudah berdaulat secara pangan, itu nyaris kita bisa katakan bahwa kita nggak terlalu penting nih hubungan dengan tidak terlalu penting untuk bergantung dengan negara yang lain. Kenapa? Karena kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi sehingga kita fokus bisa untuk membangun hal-hal yang lain yang lebih strategis gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi konsepnya itu haruslah berkaitan dengan kedaulatan pangan, bukan hanya sebatas kemandirian pangan. Yang kedua adalah eh, dalam Islam yang lebih penting lagi adalah setelah kita berdaulat secara pangan, itu memastikan bukan hanya jumlahnya cukup, produksinya cukup, bahkan mungkin berlimpah. Yang lebih penting lagi adalah memastikan jumlah yang ada itu terdistribusi kepada tiap-tiap individu warga negara. Gitu. Ini yang tidak ada dalam kapitalis. Kenapa? Mekanisme distribusi dalam kapitalis itu adalah menggunakan mekanisme harga. Artinya, mereka yang sanggup membayar dengan hargalah yang bisa memiliki pangan. Mereka yang tidak sanggup membayar harganya, ya mereka tidak akan bisa memiliki pangan. Ya akhirnya kan tercipta kelaparan. Di zaman modern sekarang ini, kelaparan ini luar biasa ini. Ya, ada ratusan seluruh dunia itu yang kelaparan hari-hari ini. Masyarakat Indonesia ada terutama di wilayah timur NTT ya terus kemudian Maluku itu juga dari sisi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan pangannya aja ada sekitar 78% masyarakat Indonesia yang tidak mampu mengakses pangan sehat gitu. Jadi luar biasa artinya ada masalah di sini berkaitan dengan masalah distribusi. Ini yang Islam gitu. Islam memberikan solusi berkaitan dengan distribusi. Dengan penerapan apa? Penerapan politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam itu adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap-tiap individu masyarakat daulah khilafah gitu. Jadi sistem itu dikatakan gagal ketika misalnya ada satu orang individu saja yang tidak mendapatkan akses bahan makanan, maka dikatakan bahwa sistem tidak bekerja. Itu merupakan sinyal bahwa ekonomi sedang gagal, bahwa distribusi pangan itu sudah gagal ketika misal ada satu individu saja yang kelaparan. Nah, sekarang betapa banyak individu yang kelaparan, ada masalah distribusi di situ. Itulah bedanya antara kapitalisme dengan Islam. Islam itu titik tekannya itu di samping memang Islam itu menciptakan kedaulatan pangan, menciptakan produksi yang cukup bahkan berlimpah. Di atas itu semua Islam juga menciptakan distribusi sehingga pangan yang dihasilkan itu sampai kepada rumah tangga tiap-tiap individu rumah tangga warga negara. Mungkin demikian, Bung. Iya, baik. Terima kasih Bung Erwin atas penjelasannya. Semoga di tahun 2023 ini cita-cita kita untuk menjadi negara yang berkedaulatan pangan ini segera terwujud. Amin. Tentu saja harus ada perubahan sistemik yang harus dilakukan oleh penguasa kita. Baik, terima kasih Bung Erwin atas penyampaiannya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.